Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Podcast 063 Sunan Gunung Jati bersama saya Sersan 1 Kasbun. Para sahabat sedulur podcast, di sini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah bintang tamu kita pada kesempatan kali ini yang akan mengupas dengan tema rekrutmen prajurit TNI Karir. Para sahabat podcast, di sini di hadapan saya sudah hadir yaitu Kepala Ajudan Jenderal Korem 063 Sunan Gunung Jati, yaitu Kapten CAJ Indra Deni RH. Selamat datang Kak Ajen. Selamat datang, terima kasih Mas Argun. Ya, terima kasih Kak Ajen. Di sini beliau juga didampingi oleh Pak Ur Minpes, yaitu Letnan 2 CAJ Mulyono. Selamat datang Pak Ur. Selamat datang, Ya, selamat terima malam kasih. Pak Kasbun. Ya, terima kasih. Selamat datang atas undangan kami, Kak Ajen dan Pak Ur. Di tengah-tengah kesibukan dan kegiatan Kak Ajen dan Pak Ur, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kak Ajen, mohon izin nih, Pak Ur juga nih, kita akan berbincang-bincang nih, karena sahabat sedulur podcast banyak bertanya-tanya kepada kami, pengen rasanya jadi TNI seperti apa. Nah, di sini nih, seorang warga Indonesia atau masyarakat Indonesia yaitu ingin menjadi seorang prajurit TNI. Kebanyakan mereka tahunya itu TNI itu pasukan tempur. Mereka ditugaskan berperang, yaitu di perbatasan, yaitu Satgas Pamtas, Satgas Operasi, yaitu Pamrahwan dan sebagainya. Ternyata di sini ada namanya itu Korp Ajudan Jenderal atau sering kita kenal disebut saja Korp Ajen. Nah, penasaran nih. Mohon izin untuk Kak Ajen berkenan menjelaskan apa sih itu Korp Ajen. Nah, mohon izin berkenan menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Kasbun nih. Ajen sendiri ini memang mungkin bagi masyarakat umum belum terdengarnya Familiar, masih ya. familiar ya. Karena taunya mungkin infanteri, PM gitu kan. Baik, Ajen itu sendiri adalah korp kecabangan yang ada di Angkatan Darat. Karena di Angkatan Darat itu ada Satpur, Banpur, dan Banmin. Ajen itu sendiri termasuk di Banmin. Jadi tugas daripada Ajen itu sendiri adalah menyelenggarakan administrasi. Sedangkan Ajen Rem sendiri membantu Komandan Korem untuk menyelenggarakan administrasi personil di lingkungan wilayah 063 Sunan Gunung Jati. Tentunya banyak mungkin di dalam Korp Ajen ini, di Satuan Ajen Korem tentunya yang khususnya ada bagian-bagiannya. Nah, mungkin Pak Ur, Kak Ajen bisa menjelaskan. Ajen itu sendiri mempunyai 3 fungsi nih Mas. 3 fungsi utama Ajen. Apa aja itu? Yaitu 1, menyelenggarakan administrasi personil atau Minpes. Kemudian kedua, menyelenggarakan administrasi umum. Dan ketiga, yaitu menyelenggarakan pembinaan atau memberikan kesejahteraan moral bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan keluarga. Nah, itu. Saya tertarik dengan kata Minpes tadi, nih Kak Ajen. Administrasi personil. Nah, apa tuh? Karena mungkin Ajen tuh lingkupnya dengan administrasi. Yang saya tanyakan adalah apa sih Minpes? Minpes. Iya, itu. Baik Mas, mungkin jangan saya yang jawab karena kebetulan saya membawa betul. Paur saya ini jabatannya Paur Minpes itu. Cocok sekali Kak Ajen ya. Silakan mungkin. Mohon izin Pak Ur mungkin bisa berkenan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Minpes tadi. Baik, mohon izin Kak Ajen, Pak Kasbun, baik atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk administrasi personel itu sendiri terbagi dalam artinya terbagi 3 di dalam struktur itu sendiri. Yang pertama itu penyediaan. Kalau arti dari penyediaan itu dari perekrutan. Jadi yang mau pensiun kan butuh tenaga baru. Nah, itu dalam disediakan ulang. Itu penyediaan. Terus perawatan. Jadi perawatan bagi personil militer ada di Ajen. Salah satunya contoh dalam tugas yang umpama sekian tahun ada namanya tanda kehormatan, itu berikan kesetaraan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga, pengakhiran. Pengakhiran itu sendiri berarti personil yang mau mendekati dengan pensiun. Itu diurus di Ajen. Sampai pensiunnya sampai dengan
pada saat meninggal pun masih diurus, namanya pemakamannya semua. Nah, harus kamsanya itu. Itu di pengakhiran. Jadi semua diurus di Ajen. Oh, jadi agen ini bekerja dari mulai menyediakan tenaganya sampai si prajurit ini mau sampai meninggal. Sampai meninggal pun masih ya? diurus. Masih diurus, masih diperhatikan. Tadi kamsa itu pengurusan pemakaman jenazah. Seperti itu. Iya, jadi dari awal, dari mulai jadi sampai selesai, sampai meninggal lu masih diurus seperti itu. Luar biasa Itu sekali. salah ya. satunya Jadi, dari misalnya personil. ini berarti ini maksud dalam fungsi agen mungkin ya, Kak? Betul, dalam fungsi agen seperti Iya, itu. iya. Mungkin Kak Jen menambahkan nih apa yang dimaksud dengan penyediaan tenaga tadi barangkali gitu. Penasaran ya Mas ya? Iya, sangat luar biasa. Soalnya peranannya agen ini kayaknya ini mulia sekali nih, dari mulai prajurit itu masuk, calon maksudnya, Calon. dari si calon mau menjadi prajurit TNI sampai dia meninggal masih diperhatikan. Nah, ini menarik nih. Nah, seperti tadi apa yang dikatakan oleh Pak Minpes saya ini. Minpes ini ya ada dalam siklus Binpes itu dari mulai penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan sampai pemisahan. Jadi dari mulai pemuda itu menjadi calon prajurit sampai meninggal itu ya agen yang mengurus. Iya, Kemudian dalam penyediaan atau mungkin dikenal dengan rekrutmen prajurit, rekrutmen ini untuk menggantikan tenaga yang sudah menjelang mau pensiun. Iya. Jadi kita memperbarui dengan membuka pendaftaran bagi pemuda-pemudi yang ingin menjadi seorang prajurit, gitu, Mas. Oh, jadi si calon ini bisa mendaftarnya di agen. Betul. Rekrutmen tadi itu. Betul. Nah, ini sangat menarik nih. Mungkin para sahabat setelah mereka juga bertanya-tanya nih, rekrutmen nih. Nah, perlu kita mungkin kupas nih. Kita tanya langsung ke narasumbernya, yaitu di sini ada Kak Ajen. Nah, Kak Ajen, untuk rekrutmen sendiri atau penerimaan calon TNI baru, apa sih yang dimaksud dengan rekrutmen? Nah, itu. Baik, rekrutmen itu sendiri mungkin sama dengan membuka atau pendaftaran, ya kan? Merekrut lagi pemuda-pemuda yang ingin menjadi calon prajurit. Iya. Mungkin kita yang prajurit atau tentara-tentara lama dulu pada saat mendaftar itu mendatangi satuan wilayah Kodim ataupun Korem di situ yang membuka pendaftaran. Iya, dulu. Ya. Namun sekarang dengan berkembangnya zaman, ya kan, dengan IT yang udah canggih, ya kita sekarang pendaftaran atau perekrutmen prajurit ini dibuka secara online, Mas. Penerimaannya Betul, itu. penerimaan secara online. Jadi kita bisa mendaftar dari rumah. Si calon tadi. Si calon tadi dengan membuka websitenya rekrutmen militer AD. Oke, iya. Jadi si calon ini bisa juga mendaftar dari rumah dong ya? Betul. Itu dengan masuk ke website tadi ya, website rekrutmen tadi. Nah, kemudian setelah dia tentunya ada mekanisme nih. Betul. Ya kan? Setelah dia itu masuk ke dalam website tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan setelahnya? Ini banyak yang bertanya-tanya nih Mas, karena mungkin masih awam bagi masyarakat kita untuk tata cara pendaftaran itu sendiri. Dari mulai registrasi akun setelah membuka websitenya TNI AD itu, rekrutmen, kita mengisi data-data Mas. Yeah. Data-data pribadi kita, kemudian orang tua di situ ada atau lulusan sekolah apa, kemudian tinggi badan. Nah, setelah itu akan ada jawaban dari email itu masuk ke email kita. Karena nanti diminta email itu, email kita sendiri pada saat memasukkan data. Kemudian di situ akan muncul nanti akun kita untuk jadwal kapan melakukan daftar ulang atau validasi. Iya. Setelah validasi itu akan diminta untuk mendownload belangko-belangko Mas. Yang dulu mungkin dibagikan di Agenrem ya atau di Agendam belangko kita formulir data diri atau kayak riwayat hidup, sidik jari semua. Nah, untuk sekarang ini kita harus mendownload atau ngeprint sendiri lah istilahnya. Ngeprint belangko-belangko itu baru diisi dan itu dibawa ke agenda Mas. Dibawa ke Agendam untuk melakukan daftar ulang atau validasi. Oh, jadi si calon ini ngeprint kemudian dia isi sendiri di situ. Betul. Ya, jadi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi itu sudah ada semua di situ. Ada semua di situ. Lampiran-lampirannya itu ya. Apa saja yang harus dikumpulkan, yang dibawa fotokopi berapa rangkap ada di sana. Item-itemnya Betul. lengkap di situ ya. Ada semua. Jadi si calon ini hanya membuka website, kemudian di print, kemudian diisi, kemudian dibawa ke Kodam.
tentunya ada mekanismenya. Mekanismenya ada. Apa saja sih yang dilaksanakan setelah pendaftaran itu mungkin nanti Pak Ur saya yang Ya, oke. menjelaskan. Mohon izin Pak Ur barangkali berkenan menyampaikan. Baik, jadi untuk mekanisme atau cara urutan lah istilahnya ya. Jadi untuk pendaftar itu sendiri tadi yang disampaikan kajian awal. Jadi mekanisme yang pertama itu melaksanakan online. Oke, ya. Setelah online selesai, tadi di print dengan belangko dan sebagainya. Dan di situ juga ada tutorial cara pengisiannya. Oh, ada juga tutorialnya ya? Ada tutorialnya. Berarti kita diajarkan betul di situ ya? Betul, di dalam situ sudah lengkap. Jadi ada tutorialnya dan belangko semuanya sudah lengkap. Tinggal kita ngisi di situ. Terus setelah itu selesai, nanti tadi disampaikan kepala juga akan diberitahu kapan pada saat validasi. Nah, di situ nanti tertera tanggal berapa kita akan datang ke Agendam atau Agendam. Kalau untuk sekarang saat ini kan ke Agendam. Jadi ke Agendam datang dilaksanakan validasi untuk mendapatkan nomor tes di situ. Validasi dicek, setelah itu kalau sudah memenuhi syarat, diukur tinggi badan, memenuhi syarat akan mendapatkan nomor tes. Nomor tes. Itu berlaku seluruh Indonesia berarti ya? Seluruh. Dimanapun para pemuda-pemudi calon ini mau mendaftar? Betul. Seluruh Indonesia hampir sama seperti itu. Perlakuannya seperti itu. Nah, untuk tahun ini nih Kak Jen, apakah masih ada kesempatan rekrutmen di tahun ini? Apa saja yang ada di tahun ini? Dengar-dengar ada rekrutmen tentang atau calon bintara yang dari spesialisasi pertanian. Nah, menarik nih. Mungkin para sahabat seluruh podcast juga baru tahu nih, gitu. Mungkin berkenan Kak Jen menjelaskan. Ya, baik. Jadi untuk tahun ini kita sudah menyelenggarakan pertama itu di awal tahun itu ya ada Tamtama, ada Akmil ya kan. Sekarang adalah setelah dibuka Caba reguler dan juga Caba keahlian khusus, yaitu yang mana yang dicari adalah lulusan dari SMK Pertanian. Lulusan dari SMK Betul, Pertanian. dari SMK Pertanian. Ya. Sesuai dengan ST Kasat kemarin yang baru beredar yaitu ST nomor 16 17 2024 tanggal 11 Juni 2024, Mas. Jadi pendaftaran untuk SMK Pertanian ini sudah dibuka semenjak tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2024. Betul. Dan pelaksanaan validasinya serentak semua dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Validasinya. Iya. Nah, tadi ada yaitu penerimaan bintara berkeahlian khusus yaitu di bidang pertanian. Ada lagi tidak kesempatan-kesempatan lain? Kesempatan lain di tahun ini masih banyak, Mas. Selain ada yang tadi sudah disebutkan dari awal itu ada Tamtama gelombang pertama, Akmil, Ya sudah itu ya. Bintara sudah dilaksanakan. Ya. Nanti kedepannya masih ada Pak PK, Mas, yang lulusan dari sarjana, Mas. Oh, Pak PK. Iya, itu sama dengan lulusannya akan menjadi Letnan 2 Perwira. Iya. Kemudian selanjutnya ada lagi Tamtama gelombang 2. Berarti masih ada 4 kesempatan. Betul. Iya nih, menarik sekali nih para sedulur, para sahabat podcast. Di sini bagi rekan-rekan sekalian masih ada 4 kesempatan, yaitu bintara berkeahlian khusus nih yang lulusan SMK Pertanian khususnya. Jangan sampai terlewat waktunya, yaitu tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Kemudian ada bintara reguler, ada PAPK dan Tamtama tahap 2 ya. Betul. Itu luar biasa. Sahabat sedulur podcast, menarik sekali nih. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ajen, kemudian dari Pak Ur juga. Nah, yang lebih tidak kalah menariknya, setelah si calon ini tahu bagaimana apa itu Ajen, kemudian rekrutmennya, tentunya yang paling menarik adalah tips. Nah, bagaimana supaya si calon ini bisa lolos menjadi TNI? Mungkin berkenan Kak Ajen menyampaikan tips-tips apa sih yang perlu disiapkan, yang perlu dipelajari? Nah, demikian izin. Baik, Mas. Jadi memang masyarakat ini taunya hanya mendaftar, terus ada yang teriak, waduh saya kok nggak lulus gitu kan. Sebenarnya banyak ya tips-tips biar pemuda-pemudi kita ini bisa lulus jadi prajurit. Nah, yang pertama adalah mempersiapkan fisik itu, Mas. Oke. Fisik ya. Namanya fisik, tahulah kemampuan kita lari, renang gitu kan, ketangkasannya sekarang ini, dan juga
tidak kalah penting kesehatan. Ya kan? Kesehatan kita rata-rata orang taunya hanya luaran kita aja, sedangkan dalamannya tidak tahu. Kok saya orang sehat tapi kok nggak lulus gitu. Padahal dalaman kita nggak tahu. Makanya daripada itu selain ikut bimbel untuk pelaksanaan fisik, mungkin juga check up kesehatan gitu kan. Nah, selain itu ditambah mungkin kalau pengen tahu benar kita itu berkemampuan masuknya kemana sih, ke golongan apa sih, ke perwira, bintara atau tamtama, ikut konsul pesi mas. Oke, 3 kan? pesi. Ikut pesi. Selanjutnya mungkin yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu menyiapkan administrasi kita, kelengkapan administrasi kita. Jangan sampai banyak mungkin kejadian-kejadian kayak saya memeriksa administrasi itu, ijazah, KTP, kartu keluarga, salah satu huruf aja mas yang tidak memenuhi syarat gitu. Jangan sampai di KTP berbeda dengan di akte. Betul. Nah, makanya jangan dianggap sepele tentang administrasi. Mungkin itu aja mas. Nah, saya pengen ngupas satu-satu nih Kak Jen, ya kan. Yang pertama adalah fisik. Banyak sekali para pemuda-pemudi calon generasi penerus bangsa ini hanya kuat mampu secara global fisik. Pengen tahu sih ada tidak ketentuan nilainya? Nah, kemudian apa saja jenis fisik yang diujikan? Betul. Gitu. Mungkin bagi pemuda-pemuda yang baru lulus SMA, awam tidak tahu pelaksanaan tesnya itu fisik itu berupa apa aja. Iya. Mereka hanya tentara itu harus kuat lari. Taunya gitu. Gitu. Padahal itu kan ada nilai kategori buat usia. Ya kan, ada usia. Kemampuan untuk batasan seorang pemuda berusia 20 tahun berbeda dengan yang 30 tahun. Iya. Di situ ada kategori nilai yang harus kita mampu. Minimal ya dalam waktu 12 menit minimalnya adalah kita mampu melaksanakan lari 2400. Dari lari. Minimal gitu kan. Iya. Nah, jangan sampai dia saya sudah melaksanakan 2400 kok masih nggak lulus. Mungkin teman-temannya ada yang lebih jago sampai 3000 meter gitu kan. Itu Kemudian mungkin lari. Berarti si calon ini harus tahu dulu kemampuannya. betul, harus Sesuai dengan kriteria standar lulus itu berapa jauh sih saya harus lari gitu. Kemudian di situ ada pull up. Pull up mungkin bagi usia yang 18 tahun sampai 22 tahun ya, kalau mau nilainya bagus harus nilai 100, harus mampu 18 kali. Oh, nilai 100 itu 18 kali. Harus kuat 18 ya. 18. Jangan sampai dia mengaku nilai saya bagus semua. Saya melakukan pull up 12 ya. Mungkin temannya kan lebih bagus 18 gitu kan. Makanya dia ranking urutannya lebih turun di bawah. Kemudian nilai pull up ada push up. Push up, sit up itu yang nilai rata-rata ya harus mampu nilai 100 itu di atas 43. Oh gitu. Jadi si calon itu kesimpulannya adalah dia harus tahu betul apa saja yang diujikan dalam tes fisik tadi itu, kemudian ukuran nilai dan tahu standar. nilainya yang harus ditempuhnya itu. Iya, itu dari fisik ya. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan nih. Taunya kan kita sehat gitu kan. Nah, tips supaya lolos di tes kesehatan. Nah, tip biar lolos di kesehatan tentunya ya kita harus check up. Check up dia di rumah sakit mana saja, mau di Angkatan Darat, rumah sakit Ciremai di sini mungkin kan, atau di rumah sakit umum lainnya sama kalau check up. Yang terutama kita tidak tahu ini rata-rata di mata, mungkin merasa saya baik-baik aja mata saya, tidak min, tidak plus atau apa, tapi dia buta warna mas. Di tentara kan buta warna tidak boleh. Nanti pada saat dia belajar menembak, membidik, tidak tahu ini warna apa yang dia bidik gitu kan. Betul. Buta warna. Kemudian ya banyak juga yang jatuh di jantung gitu kan, atau dalaman lah, penyakit dalam. Saya mohon maaf nih, kembali lagi ke fisik tadi. Ada tidak wadahnya untuk bagaimana dia itu berlatih sampai mendapatkan nilai lulus tadi? Kemana dia harus berlatih? Untuk pembinaan fisik sendiri sekarang semuanya terbuka mas. Di KONI sendiri ya, di umum KONI ya bisa di situ untuk ikut pembinaan fisik, ataupun di lingkungan TNI Angkatan Darat juga banyak sekali membuka untuk pembinaan kayak Jasrem, Jasdam gitu kan.
Jadi mereka tahu apa yang akan diteskan nantinya. Ya mungkin lebih bagus ke Jasrem atau ke Jasdam karena mereka yang akan ngetes nantinya. Dan sudah tahu kategori standar lulusnya Betul. seperti apa gitu ya, yang akan dilatihkan. Oh iya. Next nih, tadi sudah nih tes fisik, kemudian kesehatan. Yang ketiga kita kupas masalah PSI. Psikologi. Artinya sama juga mungkin konsul ya. Nah, apa sih tes PSI itu? Tes PSI itu adalah tes kejiwaan kita, cocoknya ini masuk kemana gitu kita itu Mas. Jadi jangan sampai kita berharap untuk masuk akademi militer, namun nilai dari PSI kita ini hanya cocok untuk masuk di Bintara. Akan ditahu dari konsul tadi. Nah, makanya kita harus konsul nih, hasilnya kemana kita gitu. Nah ini kalau kurang nilai PSI-nya, apa yang harus dilakukan? Tentunya di Angkatan Darat ada Dinas Psikologi Angkatan Darat yang berada di Bandung. Di sana membuka konsul. Nanti kalau misalnya hasilnya jelek atau apa, orang PSI sendiri yang akan bisa menjelaskan itu Mas. Dia harus berbuat apa, apakah harus konsul lagi atau harus belajar apa, Dinas Psikologi yang tahu. Tentunya akan belajar lagi Betul. lah secara garis besarnya ya kayaknya. Oke, di ketiga ini ada PSI ini. Yang terakhir kita pernah dengar nih para sedulur, para sahabat keluarga, ada namanya tuh mental ideologi atau MI. Nah, apa tuh MI? Kemudian tips apa supaya bisa lulus tes MI? Nah, itu. MI sendiri adalah tes yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen kita ya untuk mengetahui silsilah keluarga kita, kemudian kitanya ada tes pengetahuan umum, tes pengetahuan sejarah, apakah kita benar-benar setia kepada negara kita ini. Makanya adanya MI wawancara dan MI tulis. Jadi apa yang kita tuangkan di dalam tulisan itu akan ditanyakan kembali pada saat MI wawancara. Itu untuk mengetahui kejiwaan si calon tadi ya. Itu wah, luar biasa nih para sahabat seluruh podcast. Kita sudah pas habis betul nih supaya para sahabat semua yang ada di seluruh tanah air nih ya, yang ingin mendaftarkan diri menjadi seorang prajurit TNI ini bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, menarik sekali nih Kak Jen dan Pak Ur ya. Ada satu tambahan barangkali mungkin ya, selain tips tadi yang mungkin dari Pak Ur, barangkali ada sesuatu yang perlu ditambahkan, silakan. Selain tinggi badan, di tentara juga ada batas usia. Yaitu usia paling muda di 17 tahun 9 bulan dan batas usia maksimal itu di umur 22 tahun pada saat buka dik seperti itu. Jadi mungkin kami ulangi, minimalnya 17 tahun 9 bulan. Betul. Dan 22 tahun pada saat masuk pendidikan. Masuk pendidikan. Terhitung 22 tahun pas di pendidikan itu buka dik. Seperti itu. Ya, lanjut Pak. Untuk persyaratan lainnya juga masih ada, salah satunya itu berwarga negara. Warga negara, terus utama beriman dan bertakwa, terus tidak berkacamata itu salah satu juga. Terus setia kepada negara, tidak sedang dalam kehilangan hak. Artinya tidak dalam hak itu menjadi prajurit, artinya kena permasalahan seperti itu. Terus sehat jasmani dan rohani yang saya sampaikan tadi kepala pada saat awal itu. Jadi sehat jasmani juga, dijasadi rohaninya perlu butuh. Terus ada persyaratan lainnya juga, yaitu bukan anggota atau mantan prajurit. Gitu. Jadi artinya kalau sudah keluar ya nggak bisa mendaftar lagi kan seperti itu. Bukan juga PNS tuh. Bukan juga betul. Artinya bukan anggota pegawai TNI, sipil. Polri atau pegawai negeri sipil. Terus berijazah SMK atau SMA sederajat seperti itu, belum pernah menikah, itu utama juga karena sudah menikah sebelum tidak boleh karena ada aturan yang mengikat seperti itu. Terus selanjutnya memiliki tinggi badan tadi yang disampaikan pada saat awal itu yang untuk pria 163, terus untuk wanita sendiri di 157 cm salah satunya itu. Terus untuk persyaratan lain itu kalau untuk Bintara yang saat ini sementara dibuka itu ada persyaratan nilai rata-rata dari berapa mata pelajaran, ada 4 mata pelajaran itu nilai rata-rata yang ada batasan di situnya. Ditentukan juga untuk Bintara. Untuk Tamtama tidak ada batasan, tapi kalau untuk Bintara ada nilai batasannya.
dari 4 mata pelajaran seperti itu. Minimal rata-rata di 40,5 Untuk lulusan 2019 ya. 19. 2019, kemudian 2020-nya beda lagi gitu. Oke, lanjut Pur. Selain daripada SMA, MA juga bisa. Ya, Untuk MA itu. ya, SMA, SMA, MA, SMK. SMK semua bisa. Kemudian untuk yang PAPK tadi mungkin ijazah dari sarjananya juga ya. Betul. Betul. Nanti di situ juga mungkin ada jurusannya yang dibutuhkan. Next, Pur. Mungkin itu aja untuk persyaratan tambahannya. Oke, terima kasih untuk kajian. Barangkali ada yang perlu ditambahkan. Silakan. Ini nih, hal penting nih yang harus diketahui oleh masyarakat umum semuanya, bahwasanya TNI Angkatan Darat merekrut calon prajurit ini adalah secara gratis. Jadi tidak dipungut bayaran sedikit pun. Biaya. Nah, tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi apabila ada di luaran sana yang mengaku-ngaku bisa meloloskan dengan embel-embel menyiapkan uang sekian-sekian, itu tidak benar. Mungkin itu aja Mas. Jadi gratis gitu. Iya, luar biasa ya para sahabat Sedulur Podcast. Sudah kita dengarkan dengan gamblang, dengan jelas dari narasumber kita ini. Itu yang penting tuh, dari mulai persiapan sampai terakhir ya. Gitu, tidak ada lagi keraguan ya bagi para sahabat Sedulur Podcast yang masih memenuhi syarat tadi. Silahkan kita akan mendoakan kepada seluruh para pemuda-pemudi di tanah air sekalian. Kajian dan Pak Ur, tidak terasa waktu kita sudah luar biasa nih ya, panjang lebar. Saya kira sudah cukup sekali, jelas. Terima kasih banyak atas penyampaian dari kajian. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Ur ya. Para Sedulur Podcast dimanapun berada, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya. Sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya kajian Pak Ur ya, dengan mungkin tema yang berbeda tentunya kan. Para Sedulur Podcast 063 Sunan Gunung Jati, mungkin kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan tema yang semakin menarik dan semakin luar biasa. Dengan waktu kita tetap semangat, dengan kehidupan kita menuju yang lebih baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Prima bersama rakyat, TNI kuat.